Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Saat ini renungan saya beri judul Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebagai pembukaan, pertanyaannya, bagaimanakah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Yaitu dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, sambil membawa berkas-berkasnya dari Mazmur 126. Kalau saya bacakan sekali lagi, Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid pada saat ia melayani di dunia. Kita akan fokus kepada Andreas. Nama Andreas hanya disebut 13 kali di Alkitab. Dia tidak begitu terkenal, dia tidak menulis buku, tetapi Andreas menjadi berkat bagi banyak orang dengan selalu membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Saya membagi renungan saya dalam beberapa bagian. Yang pertama, jadi berkat, bawa diri sendiri. Yohanes 1 ayat 35-40 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kemudian ayat 40 berbunyi, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Berarti Andreas membawa diri sendiri kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan mendengar Yesus dan mengikut Yesus. Sebagai catatan, mengikut Kristus adalah keputusan pribadi, bukan kehendak orang lain. Yohanes 1 ayat 12-13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau garis keturunan, atau dari daging, yang artinya karena keinginan untuk mempunyai anak. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, atau kehendak seseorang atau seorang suami, melainkan dari Allah. Kemudian yang kedua, jadi berkat bagi keluarga, bawa diri saudara-saudara. Yohanes 1 ayat 41-42 mengatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. 2 hal untuk membawa jiwa dalam keluarga, yaitu menyaksikan tentang Yesus dan membawanya kepada Yesus. Alkitab mencatat setelah Andreas berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Kata-kata mula-mula juga artinya tidak menunda-nunda, dengan segera. Kemudian yang ketiga, jadi berkat bagi kelompok sendiri, bawa diri serumpun. Tidak hanya Andreas membawa dirinya kepada Tuhan Yesus, membawa diri saudara kandungnya kepada Tuhan Yesus, tapi dia juga membawa diri menjadi berkat bagi serumpun atau bangsa Israel.
Ayatnya ada di Yohanes 6 ayat 8 sampai dengan 9. Konteks pada saat itu Tuhan Yesus ingin memberikan makan kepada 5.000 orang, dan murid-muridnya disuruh mencari apa yang mereka dapat bawa untuk menjadi makanan. Yohanes 6 ayat 8 dan 9 mengatakan, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mungkin di Markus 6 ayat 32-38 juga menjelaskan secara detail. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Secara kesimpulan, Andreas menjadi berkat bagi bangsa Yahudi karena dia simak perintah dan segera patuh. Andreas menjadi berkat bagi bangsa Yahudi atau menjadi berkat bagi serumpun suku bangsanya karena dia membawa satu anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, yang akhirnya Tuhan memberkati makanan ini dan dapat memberi makan kepada banyak orang. Kemudian yang terakhir, jadi berkat bagi kelompok lain. Artinya bawa diri seberang. Yohanes 1 ayat 20 sampai dengan 22, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ada 2 hal, ada permintaan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan ada pelayanan, membawa orang ini kepada Tuhan Yesus. Jadi Andreas membawa orang Yunani ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari pembelajaran kita hari ini, Andreas menjadi berkat bagi banyak orang, membawa diri sendiri, membawa saudara kandung, menjadi berkat bagi serumpun atau bangsa Yahudi, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa yang bukan Yahudi. Sebagai penutup, mari kita juga menjadi berkat bagi Tuhan Yesus dengan membawa jiwa. Bawalah jiwa kita dulu kepada Tuhan, jiwa keluarga kita, saudara-saudara kita, jiwa satu bangsa, satu suku, dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.